Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir dalam materi terakhir ini, dalam pertemuan terakhir mata kuliah hukum acara peradilan agama. Dengan materi kita adalah membahas masalah upaya hukum. Jadi upaya hukum yang pertama yang kita bahas itu adalah upaya hukum first take, yang seperti kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Apa itu putusan first take? Bahwa putusan first take itu adalah putusan yang dijatuhkan karena ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah dan dibenarkan. Apa tuh alasan yang sah dan dibenarkan? Misalnya tergugat sakit, dirawat di rumah sakit, ada panggilan dinas dan lainnya. Jadi di mana terhadap hal-hal sedemikian dapat dilakukan putusan first take karena ketidakhadiran dari pihak tergugat. Kita lanjut. Putusan first take ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa atau kontradiktur dan prinsip audi ad alteram partem sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah. Jadi yang kita tekankan di sini, putusan first take ini adalah tidak hadirnya tergugat karena alasan yang tidak sah. Sudah dipanggil secara layak 3 kali, tidak juga hadir, maka diputuslah secara first take. Dalam acara first take, tergugat dianggap ingkar janji menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah. Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan penggugat. Jadi kalau dalam suatu hukum acara di peradilan agama, dengan ketidakhadiran kita sebagai tergugat, berarti kita sudah mengakui bahwa apa yang menjadi dasar gugatan dari penggugat adalah benar. Jadi nggak ada alasan kita tidak hadir. Kalau kita tidak hadir, ya berarti betul. Apa yang dibilang dia hakim itu betul. Jadi beberapa ketentuan dari first take ini, yang pertama, Pasal 125 ayat 1 HIR. Pasal 125 ayat 1 HIR yang berbunyi, jika tergugat tidak datang pada hari perkara atau akan diperiksa atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap mewakilinya, meskipun ia sudah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir atau first take, kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan. Jadi kalau tidak hadir, ini menurut ketentuan undang-undang pasal 125 ayat 1 HIR, kalau tidak hadir maka diputus first take. First take tidak hadir, itu diputus oleh pengadilan negeri. Pastinya dimenangkan oleh penggugat karena ketidakhadiran tergugat. Jadi, tapi ada juga kemungkinan alasan yang dimenangkan oleh tergugat. Apa itu? Kalau memang dakwaan itu salah alamat, tidak tepat sasaran, atau tidak sesuai pengadilannya, segala macam. Banyak alasan yang bisa dijadikan yang memang dibenarkan, bukan alasan-alasan sembarangan, tapi alasan yang memang dibenarkan dalam sistem perundang-undangan kita. Kita lihat masih terkait dalam pasal tadi, kita lihat pasal 126 HIR menyatakan di dalam hal yang tersebut pada kedua pasal di atas tadi, pengadilan negeri dapat sebelum menjatuhkan keputusan memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya datang menghadap pada hari persidangan lainnya yang diberitahukan oleh
ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan. Dalam pasal 150 RBG 126/150 RBG. Apa itu? Jika pihak tergugat tidak hadir tapi memerintahkan wakilnya untuk hadir di persidangan untuk memberitahukan bahwa tergugat tidak bisa hadir, maka di sini sidangnya tidak juga bisa dilanjutkan karena ketidakhadiran tergugat, ya kan? Jadi iya, kalau diwakilkan itu kan hanya memberitahukan bahwa si tergugat ini tidak bisa datang karena alasan ini. Ya, kalau dalam pokok perkaranya dia kan tidak mengerti apa yang diperkarakan oleh pihak tergugat, ya kan? Apa yang menjadi masalah dari pihak penggugat dan tergugat? Ini kan ceritanya orang ketiga. Kan nggak mungkin hakim memintai keterangan tergugat dari orang ketiga. Orang ketiga ini jadi pengacaranya, Pak. Pengacara pun kalau diminta keterangan, kalau kita mendampingi klien kita, kalau di sidang pertama itu wajib tergugat datang bersama dengan pengacara. Karena hakim mau mendengar keterangan dia langsung. Masalah nanti ada replik, duplik dan segala macamnya, yang tanya jawab segala macamnya, itu bisa diserahkan kepada pihak pengacara. Tapi untuk di awal, di persidangan yang sangat amat awal itu, persidangan 1, 2, 3 itu wajib salah satu dihadiri oleh pihak berperkara, kan? Kalau setelah itu dia nggak hadir, nggak ada masalah. Mau sidangnya 10 kali dia cuma hadir sekali, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, tapi dia wajib hadir sekali. Usahakan di sidang 1, 2, atau 3. Karena kalau udah di sidang 3 itu berarti udah 3 kali panggilan, maka jatuhlah putusan first take, ya kan? Kalau kita mengirimkan wakil hanya memberi kabar kepada pihak pengadilan bahwa kita nggak bisa hadir dan kemungkinan bisa hadir minggu depan berdasarkan pesan dari kita, ya kan? Maka dia nyampaikan ke hakim, maka hakim akan menunda sidang sampai minggu depan tanggal sekian dengan mendengarkan keterangan dari tergugat. Tetap harus didengarkan tergugat, ya. Jadi kalau di pengadilan ini keterangan kedua belah pihak itu wajib didengarkan, ya, wajib secara langsung, bukan orang ketiga. Terkait dengan pasal-pasal tadi, terdapat beberapa pendapat mengenai perkara first take itu. Yang pertama, menyatakan bahwa apabila pada hari sidang pertama tergugat atau termohon tidak hadir, sedang ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula mengirim wakilnya untuk menghadap, maka berdasarkan ketentuan tersebut, majelis dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut tanpa kehadiran tergugat atau termohon. Ya, jadi kalaupun tidak hadir, maka ya dia tetap dilanjutkan persidangan tanpa kehadiran pihak termohon atau tergugat. Yang seperti kita bilang tadi, dapat diputus secara first take. Nah, jika perkara tersebut tidak diputus pada hari itu juga atau sidang pertama, maka majelis dapat menunda sidang tanpa harus memanggil ulang termohon. Ini bisa jadi karena dia sudah diberitahu tapi tidak datang. Tapi kadang pengadilan juga tetap memanggil, ya. Tapi ada juga nih pendapat kedua, ya. Apa tuh? Apabila pada hari sidang yang pertama
tergugat atau termohon tidak hadir, sedangkan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak pula mengirim wakilnya untuk menghadap, maka berdasarkan ketentuan tersebut, majelis dapat memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran termohon. Ya. Tapi jika perkara tersebut tidak diputus pada hari itu juga, maka majelis dapat menunda sidang dan keharusan memanggil ulang termohon. Ya. Jadi yang pertama tadi tidak ada keharusan memanggil ulang termohon, yang kedua ini ada keharusan. Ada dua pendapat. Apa itu dasar hukumnya? Pasal 26 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi, setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Ya, kenapa gitu? Karena ketentuan yang telah dibuat tadi itu merupakan salah satu hukum acara perdata khusus. Ya, ini hanya berlaku dalam bidang perkawinan dan diberlakukan juga di peradilan agama. Jadi di peradilan umum dan peradilan agama tetap diberlakukan. Ya. Lanjut ya. Kita masuk ke materi kedua. Tadi upaya hukum perstek yang pertama, yang kedua upaya hukum banding. Apa itu upaya hukum banding? Kita lihat dulu. Upaya hukum merupakan upaya setiap orang. Ya, ini pengertian upaya hukum secara umum, merupakan upaya setiap orang yang merasa dirugikan hak atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ya. Jadi, bagi pihak yang merasa haknya dirugikan orang lain atau untuk kepentingan hukum dilakukan dengan mengajukan perkara ke pengadilan, ya. Ini dalam arti bahwa sudah jatuh putusan dalam tingkat pengadilan pertama atau pengadilan negeri atau pengadilan agama. Jadi udah jatuh putusan di pengadilan agama, kita tidak merasa puas atau kita merasa dirugikan dengan putusan tersebut, maka kita dapat mengajukan upaya hukum banding. Ya. Kapan upaya hukum itu? Upaya hukum itu dilakukan ketika suatu sengketa sedang berada dalam proses di pengadilan. Ya. Upaya hukum juga dapat berupa eksepsi, rekonvensi, upaya hukum melawan sita, upaya hukum melawan eksekusi, upaya hukum melawan proses atau intervensi, atau fugging, tonsketsmos, dan verswearing. Ya, jadi termasuk dia dalam upaya hukum pembuktian. Ya, eksekusi berarti eksekusi ini setelah putusan. Kita cerita setelah putusan. Jadi tetap harus menghadirkan saksi-saksinya, bukti suratnya. Ya, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sudah diambil di awal. Dan bukti-bukti lain yang diperlukan sudah diambil di awal persidangan. Sehingga ini jatuh dalam eksekusinya. Ya, upaya hukum juga bisa dilakukan untuk melawan suatu putusan
yang sudah dihasilkan oleh pengadilan pada tingkat tertentu. Ya. Seperti apa itu? Misal, upaya hukum verzet terhadap putusan Verstek. Ya. Upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan agama. Upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi agama. Yang kesemua ini merupakan upaya hukum biasa terhadap putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Tapi lain cerita kalau putusan itu sudah melewati masa tunggu atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kapan itu? Misal dalam suatu putusan, setelah hakim mengucapkan putusan bahwa masing-masing pihak dapat mengajukan upaya hukum dalam waktu misalnya 14 hari. Maka jika dalam waktu 14 hari tidak dilakukan upaya hukum, maka putusan ini akan berlaku secara ingkrah. Ya. Jadi kalau putusan sudah masuk dalam masa ingkrah, tapi kita memiliki bukti yang dapat mengubah hasil putusan, maka kita bisa mengajukan request sivil atau upaya hukum PK, peninjauan kembali. Nah, itu sebagai upaya hukum luar biasa dari pihak ketiga terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Ini diajukan juga di kasasi. Ya. Karena sesungguhnya upaya hukum melawan suatu putusan merupakan hak bagi siapa saja yang menjadi pihak dalam berperkara. Ya. Siapa itu? Pihak yang menjadi penggugat atau pemohon, atau pihak yang menjadi tergugat atau termohon. Sama artinya dalam artian mengajukan upaya hukum. Baik itu upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Upaya hukum yang biasa pertama terhadap putusan atau penetapan pengadilan agama, seperti banding, yaitu permintaan atau permohonan salah satu pihak yang berperkara agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan agama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh pengadilan tinggi agama. Ya, jadi apabila salah satu kedua belah pihak dalam suatu perkara tidak menerima hasil dari putusan tingkat pertama. Di banding ini terjadi kalau salah satu pihak dari dalam putusan tidak menerima keputusan hakim. Jadi, kalau hakim menjatuhkan putusan tidak sesuai apa yang kita harapkan, ya bukan berarti kita harus recok di pengadilan. Kan? Karena dibenarkan ada upaya hukum. Ya. Jadi upaya hukum banding adalah hukum agar perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi. Karena pihak yang mengajukan belum puas dan tidak menerima keputusan pengadilan tingkat pertama. Ya. Jadi kalau kita lihat kapan ini mulai gencar upaya hukum ini dilakukan di seluruh dunia, ya, ada masa tunggunya. Ini kan memang sudah dibenarkan di seluruh dunia. Bahkan terhadap kasus-kasus eksekusi mati harus ada waktu tunggu yang dibenarkan. Kenapa?
Karena sangat amat gawat jika eksekusi mati dilakukan, ternyata pertimbangan hakim atau saksi dan buktinya salah. Karena hukum tidak bisa diulang jika terpidana atau pelakunya sudah dihukum mati. Ada ini terjadi di dunia? Ada. Tentang kasus penabrakan gedung WTC. Ya. Penabrakan gedung WTC itu tidak lama. Tidak lama di sidang, tidak sampai setahun langsung dihukum mati. Dari putusan ke eksekusi itu tidak lama, langsung dieksekusi mati. Semua orang bersorak karena pelaku sudah dieksekusi. Tapi 10 sampai lebih kurang 10 tahun ada pelaku yang mengaku bahwa mereka lah yang bertanggung jawab terhadap pengeboman itu dan menyerahkan diri. Ternyata pelaku yang dieksekusi mati bukan pelaku yang sebenarnya, bahkan merupakan orang yang tidak bersalah. Ya, ini makanya gawatnya hukuman mati di negara kita ini. Makanya eksekusi apapun, seperti di pengadilan agama pun sekalipun ada eksekusi, misalnya eksekusi tanah, ya, kalian ada gugatan klien kita, masalah gugatan harta bersama, ada eksekusi tanahnya, maka eksekusi tanah ini harus benar-benar sudah tidak ada masalah lagi di pengadilan, baru bisa dieksekusi. Ya, sama kayak yang tadi cerita saya sampaikan tadi, bahwa kalaulah tidak ada waktu tunggu sebelum eksekusi, tanah misalnya kita menangkan kepada pihak pemohon atau penggugat, ya, sementara masih ada upaya hukum PK, memang udah berkekuatan hukum tetap, masih ada upaya hukum PK, dijuallah sama pihak pemohon atau penggugat, ternyata di PK dimenangkan tergugat. Apa yang terjadi kalau tidak ada penungguan ini? Ya kan? Tetap dia harus ditunggu. Karena kalau sempat sudah di pengadilan agama seperti gugatan harta bersama, sudah dijuallah barangnya itu, maka akan terjadi masalah. Masalah bukan hanya pada pihak pemohon dan termohon, tapi juga pihak ketiga yang bisa jadi dilaporkan oleh pihak yang dirugikan, misalnya termohon, sebagai pihak penadah masuk ke pengadilan agama, pengadilan negeri pidana, ya kan? Nah, karena termasuk dalam kategori kejahatan juga, di mana kejahatannya bahwa membaliknamakan atau memperjualbelikan barang yang dalam masih proses pengadilan, itu juga tidak dibenarkan. Ya. Kita lanjut di tata cara permohonan banding. Yang pertama itu tenggat waktu permohonan banding. Ya. Kapan tenggat waktu permohonan banding? Itu 14 hari setelah putusan diucapkan, atau apabila waktu putusan diucapkan pihak pemohon banding hadir sendiri di persidangan. Ya. Yang kedua, 14 hari sejak putusan diberitahukan. Tadi diucapkan, ya. Diucapkan, pihak pemohon banding hadir. Yang kedua ini 14 hari sejak putusan diberitahukan. Apabila pemohon banding tidak hadir pada saat putusan diucapkan di persidangan. Jadi beda, ya. Ngerti bedanya? Kalau tadi
pemohon hadir, maka 14 hari, awal dari 14 hari itu dihitung pada saat putusan diucapkan. Ya. Kalau yang kedua, 14 hari itu mulai berlaku saat putusan atau salinan putusan disampaikan kepada pihak pemohon. Ya. Karena pemohon nggak hadir di sidang, maka disuruhlah jurusita pengganti untuk mengantar salinan putusan kepada pihak pemohon. Nah, jadi kalau sudah ada serah terimanya, misalnya putusan tanggal 10 diterima tanggal 11, ditandatangani oleh penggugat sendiri, maka dari tanggal 11 itu adalah dihitung hari pertama sebagai waktu tunggu. Ya. Jika perkara prodeo, ya, terhitung 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan prodeo dari pengadilan tinggi kepada pemohon banding. Kita lihat di dalam pasal 7 ayat 3. Selanjutnya, pengajuan permohonan banding disampaikan kepada panitera pengadilan yang memutus perkara yang hendak banding. Ya. Pengajuan permohonan banding itu disampaikan kepada panitera pengadilan yang memutus perkara yang hendak banding. Jadi kalau putusan kita di Pengadilan Agama Medan, bandingnya Pengadilan Tinggi Medan. Ya. Kita ajukan permohonannya melalui pengadilan agama biar disampaikan ke pengadilan tinggi. Siapa pihak yang berhak mengajukan permohonan banding? Yang pertama, pihak yang berperkara atau in person. Ya, pihak yang berperkara langsung yang bisa mengajukan banding. Yang kedua, kuasanya, dengan syarat terlebih dahulu mendapat surat kuasa khusus untuk itu. Jadi surat kita sebagai kuasa harus surat kuasa khusus bahwa kita disuruh mewakili klien untuk mengajukan banding atas perkara nomor sekian sekian sekian. Kecuali kita dikontrak sebagai pengacara untuk seluruh permasalahan hidup klien kita. Nah, berarti dimanapun dia bersidang, pengadilan agama, pengadilan negeri pidana, perdata, segala macam, itu kita yang mewakilinya. Karena sudah ada surat kuasa umumnya. Ya. Bentuk permintaan banding bisa dengan lisan ataupun dengan tulisan. Ya. Jadi permintaan banding itu bisa dengan lisan maupun tulisan. Karena biasanya setelah hakim mengucapkan putusan, maka akan ditanyakan kepada para pihak, bagaimana pihak penggugat, bagaimana pihak tergugat, apakah puas dengan putusan ini atau akan mengajukan upaya hukum. Maka jika memang yakin mengajukan upaya hukum, pada saat itu bilang ya, kami akan melakukan upaya hukum, mohon waktunya untuk menyusun kembali permohonan banding kami. Ya. Tapi jika tidak diucapkan demikian, kita kan ada waktu tunggu 14 hari. Jadi dalam waktu 14 hari ini kita bisa lakukan upaya hukumnya dengan mengajukan surat ke pengadilan agama. Ya. Pembayaran ongkos atau biaya banding merupakan syarat formal permintaan banding. Nah, jadi kalau kita ingin mengajukan permohonan banding, pastikan kita membayar biaya bandingnya. Ya, karena
biaya banding itu pastinya dibebankan kepada pihak pemohon banding, kan dia yang memiliki kepentingan terhadap permohonan banding, bukan pihak termohon banding, ya kan? Karena di posisinya pihak termohon banding ya hanya menjawab. Nah, kalau syarat formal dipenuhi, yakni permohonan tidak melampaui tenggang 14 hari dan biaya banding telah dibayar, maka panitera meregistrasi permohonan. Ada nomor registrasinya. Jadi kalau kita kasih permohonan banding itu ada stempel nomor registrasi, NOREK. Pengadilan Tinggi Agama Medan, NOREK. Sekian, diisi mereka. Nomor registrasi. Rek ya pakai G, kalau pakai K itu rekening. Selanjutnya yang kedua, sekaligus membuat akta banding. Ya. Setelah kita melakukan registrasi, kita buat akta bandingnya. Ya, dalam berkas perkara nanti yang kita majukan ke meja pengadilan, kita buat. Jadi dalam berkas perkara itu ada akta banding sebagai akta atau bukti bagi pengadilan tinggi tentang adanya permohonan banding. Karena kalau kita tidak menyerahkan akta banding atau permohonan banding, gimana pihak pengadilan tinggi ingin menggelar perkara? Ya kan? Karena pihak pengadilan harus mempelajari dulu gugatan dan permohonan untuk dapat menentukan siapa hakim yang akan bertugas terhadap perkara tersebut. Ya. Jurusita menyampaikan pemberitahuan permohonan banding kepada pihak lawan perkara. Ya. Jadi balik lagi ke peran jurusita. Jurusita itu tetap harus memberitahukan kepada pihak termohon bahwa ada upaya hukum banding. Jadi diberi relas panggilan banding. Nah, relas panggilan yang sudah disampaikan tadi dilampirkan juga dalam berkas perkara sebagai bukti bahwa telah dipanggil secara resmi tadi. Menyampaikan pemberitahuan inzage tulisannya. Apa inzage? Ialah kesempatan mempelajari berkas perkara. Pemberitahuan inzage dilakukan oleh jurusita selambat-lambatnya dalam tempo 14 hari dari tanggal permohonan banding. Ya. Jadi ada tempo 14 hari dari permohonan banding. Pemberitahuan inzage disampaikan kepada kedua belah pihak berperkara. Ya, tenggat waktu mempergunakan haknya itu 14 hari dari tanggal pemberitahuan. Mana itu hak ini bukan merupakan syarat formal daripada permohonan banding. Boleh dipergunakan atau boleh tidak dipergunakan. Ya. Selanjutnya ada penyampaian memori dan kontra memori banding. Ya. Jadi pihak pemohon banding menyampaikan memori banding. Diberitahukan kepada pihak termohon banding, maka pihak termohon banding akan memberikan kontra memori banding. Kontra memori banding ini adalah jawaban terhadap memori banding dari pihak pemohon. Nah, jadi penyampaian memori banding itu adalah hak, bukan kewajiban. Ya. Jadi jangan salah arti. Kadang orang menganggap permohonan banding itu kewajiban. Tidak,
itu hak kita karena kita yang ingin menuntut. Bukan pengadilan yang memaksa kita menuntut. Ya kan? Jadi hal-hal seperti ini harus ngerti kita memilahnya. Tanpa memori banding, permohonan banding tetap sah. Ya. Hal ini sesuai dengan karakter pemeriksaan banding adalah pemeriksaan ulang perkara secara keseluruhan. Jadi walaupun nggak ada memori banding, ini tetap sah. Karena yang diperiksa di banding itu seluruh putusan mulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Itu dinilai oleh hakim di pengadilan tinggi di tingkat banding. Hakim banding tidak diharuskan untuk meninjau segala-galanya yang tercantum dalam memori banding. Seperti tenggat waktu mengajukan memori banding tidak terbatas, atau harus memberitahukan dengan relas memori banding kepada pihak lawan. Harus memberitahukan dengan relas adanya kontra memori banding pada pihak pemohon banding. Semua memori, kontra memori, dan relas pemberitahuan dilampirkan dalam satu berkas di berkas perkara. Ya. 1 bulan sejak dari tanggal permohonan banding berkas perkara harus sudah dikirim ke pengadilan tinggi. Ya. Jadi kita mengajukan permohonan banding nih hari ini. Jadi 1 bulan ke depan berkas permohonan bandingnya harus sudah dikirim. Sudah masuk ke meja pengadilan tingginya. Ya. Apa itu? Berkas permohonan tadi bisa jadi memori banding bisa jadi dibuat atau tidak, bisa disampaikan secara langsung. Tapi kan dalam proses banding ini kita akan mengajukan bukti-bukti. Ya kan? Itu tetap dilampirkan. Terutama yang pertama itu putusan awalnya. Ketentuan ini diatur dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Nah, pemeriksaan di tingkat banding secara garis besar, pemeriksaan tingkat banding dengan pemeriksaan tingkat pertama terdapat perbedaan. Apa perbedaannya? Pertama, terletak pada cara pemeriksaan. Nah, di mana itu proses pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat pertama bersifat hubungan langsung. Jadi di tingkat pertama ini harus ada hubungan langsung antara hakim dengan pihak penggugat dan tergugat. Walaupun tadi saya bilang hanya sekali dalam proses peradilan. Ya. Dengan saksi-saksi harus ketemu langsung. Jadi lain halnya dengan di tingkat banding sesuai dengan ketentuan pasal 2 Romawi Lembaran Negara nomor 36 tahun 1955. Pemeriksaan perkara dilakukan berdasarkan berkas perkara. Ya, ini bedanya ya. Tadi kalau yang di tingkat pertama itu harus ada pihak-pihaknya. Kalau di tingkat banding ini tidak. Tetap dia diperiksa, tapi hanya berkas-berkas yang dikirim ke pengadilan tinggi itu yang diperiksa. Tapi apabila dianggap perlu, ya, apabila dianggap perlu, pihak pengadilan juga atau hakim juga dapat melakukan panggilan terhadap saksi-saksi. Misalnya ada keterangan saksi di putusan yang tidak jelas, maka hakim dapat melakukan panggilan saksi ulang. Tapi ini jika memang diperlukan, tidak harus. Ya. Pengadilan tinggi dapat memerintahkan pemeriksaan tambahan melalui proses pertama, pemeriksaan tambahan berdasarkan putusan sela. Pemeriksaan tambahan dapat dilaksanakan sendiri oleh pengadilan tinggi. Pelaksanaan pemeriksaan tambahan diperintahkan kepada pengadilan yang memeriksa dan memutus
pada tingkat pertama. Nah, pemeriksaan di tingkat banding juga dilakukan dengan pemeriksaan secara majelis, bukan hakim tunggal. Tetap dia secara majelis. Kan? Ada beberapa faktor kelemahan dari putusan pengadilan agama. Yang pertama, faktor kelemahan gugatan. Itu bisa dalam arti gugatan kabur atau obscure libel, gugatan prematur, atau putusan melebihi tuntutan, gugatan salah mengenai orang, atau error in persona. Faktor kelemahan pemeriksaan dan acara. Faktor kelemahan putusan karena format putusan hakim pertama tidak benar atau kurang sempurna. Dapat yang mempengaruhinya. Faktor para pihak rukun kembali di dalam hal proses cerai. Jadi ngajukan banding ternyata para pihak ini sudah melakukan perdamaian. Cerainya dibatalkan karena mereka melihat ada kemungkinan harapan rumah tangga dapat berjalan kembali dengan normal. Ya, ini dibenarkan. Jadi kalau memang ada upaya untuk damai antara pasangan suami istri, ajukan banding pembatalan putusan cerai. Ya. Dalam perkara cerai gugat, kedua pihak ternyata telah hidup rukun kembali seperti dinyatakan keduanya dalam sidang pengadilan tinggi agama. Selanjutnya di upaya hukum kasasi. Kasasi adalah pembatalan terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama, pengadilan agama, terhadap putusan pengadilan tingkat banding tinggi agama ke Mahkamah Agung di Jakarta melalui pengadilan agama tingkat pertama, ya, yang pada awalnya memutus perkara di tingkat pertama itu. Jadi balik ke situ lagi. Ya, kalau mau mendaftar kasasi pun balik ke situ lagi. Mau daftar PK pun balik ke situ lagi. Nggak perlu kalian langsung ke Jakarta. Kasasi adalah upaya hukum biasa yang kedua di sini permohonan pemeriksaan tingkat kasasi ditujukan kepada Mahkamah Agung. Sesuai pasal 28 ayat 1 huruf A Undang-Undang 14 tahun 85. Yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Apa kewenangan pengadilan kasasi? Yang pertama, memeriksa dan memutus tentang tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan pengadilan tingkat bawah dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, transgression atau batas wewenang. Jadi jika hakim melampaui batas kewenangannya, maka dapat kita ajukan kasasi, ya kan? Yang kedua, memeriksa dan mengadili kesalahan penerapan atas pelanggaran hukum yang dilakukan pengadilan bawah dalam memeriksa dan memutus perkara. Misjud, salah menerapkan hukum atau peraturan yang berlaku. Ya. Misalnya salah menerapkan undang-undang. Bisa jadi kita bisa ngajukan ke ke Mahkamah Agung. Ketiga, memeriksa dan mengadili kelalaian tentang syarat-syarat yang wajib dipatuhi
yang wajib dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nenglagen, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan undang-undang, dan kelalaian itu mengancam batalnya putusan. Kita lihat perkara yang dapat dikasasi. Perkara yang dapat diperiksa pada tingkat kasasi diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85. Nah, jadi upaya yang dapat dikasasi yaitu upaya hukum yang yang melalui upaya hukum banding, atau suatu perkara baru dapat diajukan pemohon kasasi terhadapnya apabila perkara tersebut sudah lebih dahulu diperiksa dan diputus dalam tingkat banding. Ya. Apa tuh? Gimana, nggak jelas suaramu? Kalau pertama itu tetap ke pengadilan tinggi dulu. Ya, udah putus pengadilan negeri, kita banding ke pengadilan tinggi. Ya. Kalau udah putus di pengadilan tingginya, baru kita masuk kasasi. Ya. Hanya ada beberapa putusan yang bisa langsung ke kasasi dari pengadilan tingkat pertama ke kasasi. Misalnya arbitrase. Ya. Arbitrase, BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, itu bisa langsung ke kasasi. Karena tidak ada upaya hukum keduanya. Nah, yang berhak mengajukan kasasi yaitu pihak yang berperkara, sama kayak tadi, kuasanya yang secara khusus untuk perkara perdata yang diputus tersebut. Bentuk permohonan kasasi itu bisa diajukan dalam dua bentuk. Pertama dalam tulisan dan lisan. Ya. Jadi permohonan bisa dalam bentuk tulisan, kalian tulis, kalian baca di permohonan di saat sidang kasasi, atau kalian sampaikan secara lisan. Ya. Bisa juga permohonan disampaikan melalui pengadilan tingkat pertama. Jadi kalau kita nggak bisa ke Jakarta ke kasasi, ke Mahkamah Agung, kita bisa ngajukan ke pihak pengadilan agama. Perhatikan tenggat waktu mengajukan permohonan kasasi. Ya, ini bisa kita lihat di Undang-Undang Mahkamah Agung dalam pasal 46 ayat 1 dan 2. Ayat 1 mengatur masalah batas tenggang waktu. Ayat 2 berisi ancaman keterlambatan pengajuan permohonan kasasi. Jadi tenggat waktunya itu 14 hari. Cara menghitung 14 harinya sama seperti tadi. Ya. Saat putusan pengadilan tinggi diucapkan atau pihak penggugat pemohon banding memperoleh salinan putusan banding. Ya, terhadap putusan-putusan yang tidak ada upaya hukum bandingnya, maka 14 hari ini dihitung dari putusan terakhirnya. Ya, tetap putusan terakhirnya. Ya, di kasasi ini juga ada biaya. Pembayaran biaya kasasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 Pasal 46 Ayat 3. Karena biaya perkara kasasi menjadi salah satu syarat formal permohonan kasasi, terutama dijadikan salah satu pokok pendaftaran, pembuatan akta kasasi, dan pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung.
Ya. Selanjutnya, Mahkamah Agung juga memberitahukan permohonan kasasi kepada pihak lawan. Dilakukan paling lambat 7 hari dari tanggal pendaftaran kasasi dalam buku register. Pemberitahuan harus dilakukan secara resmi dan tertulis. Wajib menyampaikan memori kasasinya. Karena memori kasasi merupakan syarat imperatif, syarat formal yang harus dimasukkan. Ya. Ancaman terhadap memori permohonan yang tidak dibarengi memori kasasi dapat dilihat dalam pasal 47 ayat 1. Dengan cara pendekatan penafsiran in contrastio dari kalimat syarat mutlak untuk dapat diterima. Permohonan kasasi, permohonan wajib dibarengi dengan memori kasasi. Ya. Tenggat waktu mengajukan kasasi, batas tenggat waktu adalah 14 hari dari tanggal permohonan kasasi yang dicatat dalam buku register permohonan kasasi. Permohonan dilakukan oleh para pihak atau kuasa yang ditunjuk secara khusus. Tenggat waktu mengajukan permohonan adalah 14 hari dari tanggal pemberitahuan permohonan. Selanjutnya, melakukan pembayaran biaya kasasi, pengajuan memori kasasi. Tenggat waktu pengajuan memori kasasi adalah 14 hari dari tanggal permohonan kasasi. Ya. Memori kasasi harus memuat alasan yang dibenarkan dalam pasal 30 Undang-Undang Kasasi. Apa itu? Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan, salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut. Selanjutnya, harus ada tanda terima dan penyampaian salinan memori kasasi sesuai dengan pasal 47 ayat 2. Setelah panitera pengadilan yang bersangkutan menerima memori kasasi, penerimaan dibarengi dengan tindak lanjut berupa memberikan tanda terima. Jadi kalau kita sudah menyerahkan memori kasasi, ada tanda terimanya. Menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lain. Menyampaikan salinan selambat-lambatnya 30 hari. Jadi kita yang menyampaikan. Ya. Bukan pihak Mahkamah Agung. Kita bisa juga minta tolong kepada pihak pengadilan agamanya. Hak pihak lawan mengajukan memori kasasi itu sama. Ya. Itu hak pihak lawan mengajukan kontra memori kasasi itu sama. Kalau udah keluar memori kasasi kita, maka pihak lawan harus mengajukan kontra memori kasasi. Dan juga harus mengajukan berkas-berkas ke pengadilan, ke Mahkamah Agungnya. Ya. Juga dalam pencabutan memori kasasi juga harus disertakan bukti-buktinya. Jadi pencabutan kasasi yang kita lakukan menggugurkan hak kita untuk melakukan kasasi kembali di waktu yang akan datang. Batas waktu mencabut kasasi dalam pasal 49 ayat 2. Pencabutan dapat dilakukan sebelum perkara dikirim ke Mahkamah Agung. Pencabutan dapat dilakukan setelah perkara berada di Mahkamah Agung. Ya. Pencabutan disampaikan kepada panitera yang menerima permohonan. Selanjutnya yang terakhir ada upaya hukum PK. PK itu adalah upaya hukum luar biasa, dalam arti bahwa putusan kita sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tapi kita memiliki bukti yang dapat merubah putusan,
maka kita mengajukan PK. Ya. Pemeriksaan PK kewenangan mutlak Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung yang memeriksa PK. Ya. Pihak yang berhak mengajukan ke PK yaitu para pihak secara in person, ahli warisnya juga berhak, kuasa yang diberi izin untuk itu. Ahli waris adalah ahli waris lurus. Ya. Misalnya anaknya harus anak kandung dari garis lurus, bukan cucu. Ya. Permohonan PK hanya 1 kali di Pengadilan Agama. Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi. Ya, eksekusi tetap berjalan. Tata cara pengajuan PK, permohonan diajukan oleh pemohon, ahli warisnya atau wakilnya kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara tingkat pertama, tetap sama. Permohonan diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan. Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan permohonan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama. Ya. Kalau masih ada yang buta huruf, maka dia dibawa ke Pengadilan Agama. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya dengan 3 orang hakim. Permohonan PK diajukan hanya 1 kali. Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan. Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Agama yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama atau tingkat tinggi. Mahkamah Agung berwenang untuk memerintahkan Pengadilan Agama yang memeriksa perkara dan dalam tingkat pertama dan tingkat tinggi. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus. Ya, jadi PK dapat kita cabut selama itu belum diputus. Ya, ini materi kita di materi terakhir ya sebelum UAS.